Oke, kita akan bahas artikel pertama berjudul Pemberdayaan Radio Komunitas sebagai Media Informasi di Tapal Batas Papua, ditulis oleh Kristiani Yudita dari Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kita lihat di sini kalau dari abstraknya, dia sudah memasukkan masalahnya ya, masalah penelitiannya ini apa, eksistensi dari siaran radio komunitas di Indonesia seperti apa, lalu ada isunya yang diangkat ya terkait dengan manajemennya, dan dia juga menjelaskan tujuannya dari artikel jurnalnya. Metodologi juga dijelaskan di sini, metodologi penelitian dan kesimpulan penelitian ya. Ya, jadi itu ada poin-poin yang sebenarnya dasar sekali yang perlu kita masukkan ke dalam abstrak ya. Dan ada keyword juga, community radio, media information and border region di situ. Ya. Nah, kita lihat di sini ada formatnya, diantaranya pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, metodologi, ada hasil dan pembahasan, dan terakhir itu ada penutup ya, dan daftar pustaka. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi dari judul sebetulnya ini kalau saya bilang clickbait ya. Jadi membuat penasaran, membuat kita ingin tahu sebetulnya isinya seperti apa, karena Papua kan jauh sekali, jadi kita juga jarang tahu gitu informasi di sana seperti apa. Jadi Tapal Batas Papua ini memang mengundang orang untuk membaca gitu. Jadi ada kalimat itu mengundang orang untuk membaca, sah-sah saja sebetulnya di dalam artikel jurnal. Nah, pendahuluan dia bahas soal aturan dari radio komunitas di Indonesia seperti apa, perkembangannya, ya, keberadaan radio komunitasnya. Lalu juga dia bahas soal wilayah perbatasan di Indonesia seperti apa ya, berhubungan tentunya dengan radio komunitas, lalu peran teknologi dan informasi ya dari radio komunitas. Oke. Sampai akhirnya dia menjelaskan bahwa penelitian ini bermaksud melacak bagaimana pemberdayaan radio komunitas ya di Desa Asyaman sebagai objek penelitian, dan untuk mendapatkan gambaran tentang pemberdayaan radio komunitas desa ini gitu ya. Nah, tinjauan pustaka ada konsep radio komunitas dan manajemen siaran radio komunitas. Oh iya, sebelum kita masuk ke situ saya mau menjelaskan dulu ini artikel jurnal yang terbit tahun 2015. Penerbitnya adalah Jurnal Komunikasi Profetik. Oke, lanjut di bagian tinjauan pustaka ada radio komunitas sebagai media informasi. Ya, di sini dia menjelaskan soal definisi radio komunitas. Kalau tidak salah dia juga masukkan soal karakteristik radio komunitas itu seperti apa dalam konteks demokratisasi. Radio komunitas itu juga seperti apa dia masukkan di sini. Urgensi dari pendirian radio komunitas, itu semua masuk ke dalam konsep radio komunitas. Lalu ada manajemen siaran radio komunitas, dia ambil dari Terry ya dalam buku Principle of Management. Sampai akhirnya dia menentukan ada 3 variabel yang akan dia teliti, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, dan konten siaran. Menariknya dia memasukkan kerangka konsep gitu yang ini memang harusnya ada ya di setiap artikel jurnal gitu, gunanya ya untuk mempermudah pembaca bahwa apa sih sebenarnya yang ingin dia teliti gitu, dan outputnya seperti apa. Nah, kerangka konsep ini sangat membantu. Nah, dari metode penelitian, strategi penelitian yang dipilih adalah studi kasus, pendekatan kualitatif, objek penelitian yaitu radio komunitas Desa Asyaman, teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi literatur,
Lalu untuk pengolahan dan analisis data, peneliti mengcoding keseluruhan data yang dikumpulkan, baik dari hasil wawancara, data yang diperoleh di lapangan, dan literatur lainnya, kemudian dikategorikan berdasarkan masalah yang akan dijawab. Data-data tersebut kemudian dideskripsikan berdasarkan kebutuhan penelitian. Nah, ini ada gambar radio komunitas suara Kerom di Desa Siaman, yang meskipun gambarnya memang hitam putih ya, agak kurang jelas. Kita hanya melihat di sini ada satu bangunan saja gitu yang berfungsi sebagai stasiun radio di sana. Nah, penjelasan terkait gambar, memang sebaiknya gambar ini punya alasan kuat gitu kenapa dimasukkan ke dalam artikel jurnal gitu. Jadi jangan hanya dimasukkan saja tetapi tidak dijelaskan gambarnya ini tentang apa gitu ya. Tujuan adanya gambar ini tentang apa, ini ya sebaiknya memang harus dijelaskan. Oke. Di hasil penelitian, karena tadi sempat disinggung di kerangka konsep ya, maka dia akan muncul di hasil penelitian gitu. Ada sumber daya manusia, ada infrastruktur, lalu ada konten siaran ya. Sebelum masuk ke bagian sumber daya, dia juga menjelaskan sekilas tentang profil dari radio komunitas ini seperti apa. Nah, ini boleh-boleh saja dimasukkan ke dalam hasil ya. Nah, radio ini awalnya diberi nama Radio Komunitas Sumber Kasih, berubah nama menjadi Suara Kerom, dan SDM yang bekerja di sana ini merupakan orang-orang yang sukarela melaksanakan tugas penyiaran agar tujuan penyiaran dapat tercapai, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya komunitasnya. Terkait infrastruktur memang masih sangat minim gitu ya, bahkan ada kerusakan gitu di beberapa alat untuk siaran gitu ya. Jadi terpaksa radio ini tidak beroperasi. Lalu untuk konten siaran, mereka ada talk show gitu ya tentang keluarga dan juga tentang pemerintah daerah di sana, menyiarkan program-program pemerintah daerah setempat. Rokom Suara juga menyiarkan lagu-lagu sebagai bentuk memenuhi fungsi hiburan ya dari media massa. Nah, penting kita ketahui kalau di dalam penelitian kualitatif perlu ada kutipan-kutipan gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa informasi valid gitu ya dari narasumber yang tentunya sesuai dengan kriteria penelitian, dan ini tergantung dari narasumber apakah dia ingin identitasnya diketahui ataukah dia mau anonim ya. Tuh. Nah, dari hasil dan pembahasan kita masuk ke penutup. Ya, jadi ada ya memang 3 hal penting yang dikaji dalam penelitian, yaitu berhubungan dengan manajemen produksi siaran radio komunitas, yaitu SDM-nya yang masih minim, infrastrukturnya juga terbatas, ada kerusakan, dan konten media yang hanya membahas tentang talk show keluarga dan juga program pemerintah daerah. Karena daftar pustaka dia menggunakan API style ya, sangat disarankan bahkan diwajibkan ya harus menggunakan aplikasi Mendeley, karena nanti dia udah automatically outputnya adalah API style gitu ya. Dan ini sudah sesuai dengan abjad tentunya ya, urutan referensi ininya. Oke, ini video yang pertama. Kita akan lanjut ke video kedua, membahas artikel jurnal menggunakan pendekatan kuantitatif.